Ini kita mencoba mengambil dua angle ya, dua hikmah di dalam peristiwa yang sangat fenomenal ini. Yaitu yang pertama terkait dengan keimanan dan akhlak. Dan yang kedua kita akan mencoba melihat sisi pendekatan sains dan teknologinya terkait dengan peristiwa yang luar biasa ini. Peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang sangat fenomenal dan sangat mengguncang sebetulnya. Sejak zaman Rasulullah masih hidup dulu, para sahabat mereka terbagi-bagi dalam kelompok-kelompok yang ada yang percaya, ada yang nggak percaya, ada yang bahkan mengolok-olok Nabi sebagai sudah mulai berubah akalnya ya, karena menceritakan pengalaman peristiwa yang tidak masuk akal pada orang-orang di zaman itu, melakukan perjalanan Mekah Palestina yang biasanya dilakukan berminggu-minggu dengan menggunakan kendaraan atau transport yang konvensional pada waktu itu, misalnya onta atau kuda. Tapi Rasulullah bercerita bahwa beliau cuma 1 malam, bahkan nggak sampai 1 malam, bisa melakukan perjalanan Mekah Palestina yang jaraknya sekitar 1.500 km. Dan bukan hanya itu, dikabarkan juga beliau naik ke langit, bahkan sampai langit yang ke-7, ke Sidratul Muntaha, yang entah di mana ya, tidak tergambarkan oleh umat pada waktu itu, bahkan sampai sekarang menjadi tantangan yang sangat menarik. Ini peristiwa yang sangat fenomenal dan mengguncangkan. Yang pertama dari sisi keimanan dan akhlak. Sebuah tantangan keimanan yang sangat tinggi ya, dosisnya sangat tinggi untuk bisa mempercayai sebuah cerita yang tidak masuk akal pada waktu itu, yang mesti diimani secara akal sehat dan keilmuan. Nah, di sini kita akan melihat betapa Al-Quran mengajarkan keimanan itu sesungguhnya bukan sekedar sebuah kepercayaan. Pokoknya percaya, meskipun tidak masuk akal dan sebagainya. Sesungguhnya kalau kita melihat secara mendetail, ajaran tentang keimanan di dalam Al-Quran itu adalah sebuah proses keilmuan yang harus dipahami secara akal sehat. Bahkan akal sehat itu disyaratkan kepada pemeluk Islam sejak awal, yang disebut sebagai akil baligh. Akil itu akal, baligh itu sampai. Jadi akalnya harus sampai. Itu sudah syarat pertama seorang muslim. Kalau akalnya nggak sampai, nggak usah belajar agama ini, karena pasti akan kacau balau nanti. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, kata Al-Quran. Dan tidak bisa mengambil pelajaran dari dalam agama ini, dari dalam Al-Quran ini, kecuali orang-orang yang memiliki akal yang tinggi, akal yang kuat, akal yang sehat. Sehingga di dalam Al-Quran bertebaran itu perintah menggunakan akal. Afala ta'qilun, apa kalian nggak menggunakan akal? Afala tatafakkarun, apa kalian nggak mikir? Afala yafqahun, apa mereka nggak memahami dengan menggunakan kecerdasannya? Afala yanzurun, bahkan apa mereka tidak mengamati, mengobservasi, meneliti di lapangan langsung? Wa yaj'alu rijsa 'alal ladzina la ya'qilun, Allah marah kepada orang yang tidak menggunakan akalnya, dan seterusnya. Proses keimanan di dalam Islam berbeda dengan keimanan mungkin di agama-agama lain yang pokoknya sudahlah percaya saja. Harus dimulai dari percaya. Kalau dalam Islam enggak. Nanti kita coba kaji poin-poinnya. Jadi yang pertama terkait dengan sisi keimanan. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah sebuah tantangan keimanan yang sangat tinggi, di mana semua pada waktu itu ya hampir semuanya tidak percaya, kecuali Abu Bakar. Nah, Abu Bakar ini ketika ditanya sambil setengah diolok-olok oleh orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu, "Hei Abu Bakar, itu temenmu itu." Ya, karena Nabi Muhammad dan Abu Bakar itu kan usianya hampir sama tuh.
lebih tua Nabi 2 tahun kira-kira. Jadi teman sepermainannya, sahabat kentalnya sejak lama. Itulah teman Muhammad bin Abdullah menceritakan bahwa dia melakukan perjalanan dari Mekah, Palestina, dan seterusnya balik lagi ke Mekah ini dalam waktu semalam. Kamu percaya nggak? Abu Bakar bertanya untuk memastikan yang bercerita itu siapa. Ya dia sendiri, Muhammad bin Abdullah. Kalau dia yang bercerita, maka saya percaya sepenuhnya. Nah ini seringkali dijadikan sebagai dalil argumentasi untuk mengatakan bahwa keimanan itu sudahlah percaya saja. Tetapi saya termasuk yang tidak sependapat. Karena di situ Abu Bakar itu sempat bertanya dulu, siapa yang bercerita itu? Yang bercerita adalah Muhammad sendiri. Kalau dia yang bercerita, kata Abu Bakar, maka saya percaya. Kenapa? Karena Abu Bakar ini tahu persis siapa itu Muhammad bin Abdullah yang sejak kecil julukannya adalah Al-Amin, yang tidak pernah berbohong, orang yang amanah, yang tidak pernah berbohong, jujur apa adanya dan seterusnya. Artinya apa? Abu Bakar sebetulnya meletakkan keimanannya itu berdasarkan argumentasi, berdasarkan alasan, berdasarkan akal sehat, dan bukti-bukti empirik yang dia lihat selama bergaul dengan Nabi Muhammad. Kalau dia yang bercerita, percaya saya sepenuhnya. Ya, jadi ini poin pertama, nanti akan kita perdalam sedikit di bagian berikutnya. Dari sisi keimanan, bahwa keimanan di dalam Islam harus berbasis pada akal sehat dan keilmuan. Yang kedua, fenomenal dari sisi sains dan teknologi. Peristiwa itu belum bisa dijangkau oleh ilmu pengetahuan di zamannya, sehingga diceritakanlah secara mistis. Ya karena memang zamannya waktu itu zaman-zaman yang pendekatannya kalau nggak ketemu di logika dan rasionalitas, maka masuknya ke mistis. Muncullah misalnya istilah buruk, kendaraan yang bentuknya seperti kuda, ada sayapnya, kepalanya manusia dan seterusnya, di mana sesungguhnya kisah buruk itu sudah jauh ada sebelum Nabi Muhammad lahir. Di zamannya Mesopotamia ribuan tahun sebelumnya sudah ada binatang bersayap kepala manusia. Atau misalnya di India, ya Anda bisa googling sekarang ini dengan sangat mudah. Binatang yang bentuknya seperti itu di India ribuan tahun sebelumnya sudah ada. Jadi sebetulnya itu adalah sebuah upaya menjelaskan peristiwa yang luar biasa yang tidak masuk di akal orang atau umat masyarakat pada waktu itu, kemudian dikaitkanlah secara mistis. Tetapi di era modern ini tentu kita tidak bisa lagi melakukan cara-cara yang seperti itu ya. Nanti kita lihat bagaimana Al-Quran dan ilmu pengetahuan sebetulnya memberikan penjelasan yang masuk akal sekaligus sangat mengagumkan. Sebenarnya peristiwa ini, semacam ini, sudah pernah terjadi di zaman Nabi Sulaiman, yaitu berpindahnya benda dari satu tempat yang sangat jauh ya, di Yaman. Yaman itu ada di Jazirah Arabia bagian selatan. Dulu itu adalah wilayah kerajaan Sabah, ratunya adalah Ratu Balkis. Di zamannya Nabi Sulaiman ada di Palestina, jarak Sabah Palestina kira-kira 2000 km, lebih jauh dibandingkan Mekah Palestina yang menjadi rute perjalanan Nabi Muhammad saat Isra itu. Di zaman Nabi Sulaiman itu digambarkan oleh Al-Quran. Nabi Sulaiman pernah memindahkan singgasananya Ratu Balkis. Ratu Balkis, ya ringkas kata, disuratilah oleh Nabi Sulaiman supaya memeluk Islam, dan kemudian satu ketika dia dan rombongannya memutuskan untuk berkunjung ke Palestina. Tetapi dalam perjalanan itu, rombongan sedang dalam perjalanan, Nabi Sulaiman mengumpulkan staf ahlinya dan kemudian berniat bikin kejutan. Dikumpulkan itu para ilmuwan ya, para teknolog dan staf-staf ahlinya, ada jin, ada manusia. Ini diceritakan dalam surat An-Naml.
Nabi Sulaiman menyampaikan, kita akan kedatangan rombongan Ratu Saba. Ayo kita bikin kejutan. Apa kejutannya? Kita pindahkan singgasananya Ratu Balkis itu, yang besar, ya, bobotnya organya ton. Dikarenakan terbuat dari batu, bertatakan berlian dan sebagainya. Tetapi harus bisa cepat. Kenapa? Karena rombongannya sedang menuju kemari. Siapa yang bisa memindahkan secara cepat? Maka yang pertama angkat tangan yang ngacung adalah seorang jin. Digambarkan disebut sebagai jin ifrit, jin pintar, jin cerdik, jin ilmuwan. Ditanya oleh Nabi Sulaiman, berapa cepat kamu bisa pindahkan singgasana itu? Dijawab oleh jin ifrit itu, sebelum Baginda berdiri dari tempat duduk Baginda, saya jamin itu singgasana sudah berada di hadapan Baginda. Itu kan luar biasa itu, cepat sekali. Duduk itu, dari duduk ke berdiri itu kan ordernya nggak, ya 1 menit lah paling lama. Cepat sekali, padahal jaraknya 2000 km. Bobotnya sekian besarnya. Tetapi ternyata digambarkan dalam surat An-Naml itu, Nabi Sulaiman tidak puas rupanya dengan kecepatan yang seperti itu. Masih bertanya lagi, siapa yang bisa lebih cepat? Yang ngacung yang kedua ini adalah manusia yang mengetahui ilmu dari Alkitab. Waktu itu Alkitabnya adalah Taurat. Manusia, bukan jin. Manusia yang menguasai ilmu dari Alkitab. Ditanya oleh Rasulullah, oleh Nabi Sulaiman, berapa cepat kamu bisa pindahkan itu? Dia mengatakan, sebelum Baginda berkedip. Wah, ini lebih cepat lagi. Berkedip itu ordernya detik ya. Bahkan 1 detik mungkin bisa berapa kedipan. Lebih cepat dari kedipan mata. Sebelum Baginda Sulaiman berkedip, benda itu sudah berpindah ke tempat dari Yaman atau dari negeri Sabah sejauh 2000 km sudah sampai di istananya Nabi Sulaiman di Yerusalem di Palestina sekarang. Bapak dan Ibu sekalian, ini bukan dongeng. Di dalam Al-Quran diceritakan sebagai sebuah sejarah. Dan ternyata apa yang dilakukan itu sekarang sudah mulai difahami oleh sains dan teknologi modern. Semakin bisa dijelaskan melalui sains dan teknologi. Dikenal sebagai salah satunya teknologi teleportasi. Tele itu jarak jauh, port itu adalah tempat keberangkatan dan kedatangan, ya port bandara atau pelabuhan. Jadi memindahkan sebuah benda ukuran besar jarak jauh dengan kecepatan tinggi lebih cepat dari kedipan mata. Itu sudah terjadi di zaman sebelum Nabi Muhammad lahir, di zamannya Nabi Sulaiman. Nah, kemudian terjadi lagi di zamannya Nabi Muhammad, tetapi lebih canggih lagi karena terjadi pada manusia, yaitu Nabi Muhammad SAW sendiri. Oke, yaitu gambaran sepintas tentang peristiwanya itu. Kita mencoba mengambil hikmahnya. Yang pertama adalah keimanan Islam. Keimanan di dalam Islam, saya katakan tadi, harus berbasis kepada akal dan ilmu. Iman yang kokoh digambarkan harus melewati tahapan-tahapan yang disebut sebagai ilmul yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Jadi yakinnya itu benar-benar mengalami proses jatuh bangun yang mulai dari pemahaman, pengalaman, sampai yakin yang tidak tergoyahkan. Itulah sesungguhnya pelajaran keimanan, pelajaran keyakinan di dalam Islam. Nah, banyak di antara kita memahami keimanan itu di level yang paling bahkan lebih rendah dari ilmu yakin. Belum punya ilmunya sudah yakin. Ya, percaya yang kadang-kadang percayanya itu tidak memiliki landasan dasar keilmuan, ya sudahlah. Pokoknya katanya gurunya begini, kata ustadz-ustadahnya atau habibnya atau kiainya atau orang tuanya begini, ya sudahlah percaya saja. Bukan begitu di dalam Islam. Harus berproses supaya keyakinan itu menjadi kokoh dan tidak tergoyahkan. Oke, kita ambil contoh yang sederhana. Kalau terkait dengan perjalanan Isra Mi'raj ini kan sangat kompleks, nanti kita coba kaji. Misalnya terkait dengan keimanan kita pada ajaran ibadah misalnya.
Katakanlah puasa. Apakah Anda yakin puasa itu yang sebentar lagi, ya kira-kira sebulan lagi kita akan masuk di bulan Ramadan. Apakah Anda yakin bahwa puasa itu sangat bermanfaat, ya sangat bagus, baik untuk kesehatan lahir dan batin dan seterusnya? Apakah yakin? Nah, maka kita memulainya dari proses ilmu yakin. Kita pelajari tentang modern, itu adalah satu amalan yang sangat bermanfaat buat kesehatan lahir dan batin kita. Bahkan diakui secara saintifik dan menghasilkan meskipun yang menemukan itu bukan ilmuwan Islam, tapi dari Jepang, Yoshinori Otsumi, ya, Profesor Dr. Yoshinori Otsumi, yang tahun 2016 mendapat penghargaan Nobel dikarenakan menemukan mekanisme yang terjadi pada orang yang dibikin lapar sekian jam, ya, sekian lama, sehingga memunculkan mekanisme yang disebut sebagai autofagi atau autofagosum. Bahwa orang yang dibikin lapar dalam kondisi tertentu, itu ternyata memunculkan mekanisme internal bahkan sampai di level seluler. Ya, itu menarik, kajian yang berbeda. Tetapi saya ingin menunjukkan bahwa ketika kita mempelajari ilmunya tentang puasa, maka kita menjadi yakin, benar ya, ternyata perintah puasa ini sangat baik. Sehingga kata Nabi, sumutasiku, berpuasalah kamu, maka kamu akan menjadi sehat. Ketika seseorang yakin karena keilmuan ini, kefahaman ini, maka disebut dia sebagai dalam tataran ilmu yakin. Tetapi kalau dia belum menjalankan, maka dia belum bisa merasakan. Nah, menjalankan dan merasakan itu adalah level ainul yakin. Ainul, ain itu mata, ya, melihat sendiri, merasakan sendiri, mengalami sendiri. Maka ketika seseorang sudah paham tentang ilmu berpuasa dan kemudian berpuasa, lantas merasakan efeknya benar-benar, benar ya, itu kalau puasa itu menjadi lebih sehat. Sekarang menjadi bahkan semacam lifestyle, ya, yang disebut sebagai intermittent fasting, berpuasa berkala, ya. Kalau di kita ada Senin Kemis ditambah puasa tengah bulan dan seterusnya. Puasa berkala ternyata sangat menyehatkan. Ainul yakin karena sudah menjalankan dan merasakan. Ketika itu terjadi berulang-ulang selama bertahun-tahun, maka menjadi hakul yakin. Bapak dan Ibu sekalian, itulah sesungguhnya proses keimanan yang diajarkan oleh Al-Quran. Akan menghasilkan keimanan yang kokoh. Tidak boleh ikut-ikutan. Di dalam Al-Quran digambarkan dalam banyak ayat, diantaranya dalam surat Isra ayat 36. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kalian mengikuti segala sesuatu yang kalian tidak punya ilmunya. Karena setiap diri, setiap pendengaran, setiap penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, begitulah Islam mengajarkan kita ini harus paham ilmunya. Sehingga pada step berikutnya lagi dicontohkanlah seorang role model yang disebut sebagai ulul albab, yaitu orang-orang yang mampu memadukan kecerdasan intelektualitasnya, kecerdasan emosionalnya, kecerdasan spiritualnya secara paripurna di dalam memahami agama ini. Itu banyak diceritakan di dalam ayat-ayat di dalam Al-Quran, di antaranya dalam surat Al-Imran 190-191. Di sana diceritakan, ya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam hari terdapat tanda-tanda, terdapat pelajaran, terdapat hikmah bagi yang disebut ulul albab. Ya, ini menjadi kajian yang tersendiri yang sangat menarik, tetapi poin pentingnya Al-Quran mendorong kita untuk melakukan pembelajaran dan proses keimanan itu secara keilmuan. Maka kalau ini kita lanjutkan terkait dengan Nabi Muhammad, ya, beliau memberikan contoh keteladanan untuk menjadi seorang yang ulul albab,
yang di dalam konteks apa namanya di era modern, ya karir di era modern ini disebut sebagai orang-orang yang profesional dan berintegritas. Kalau kita lihat ya, sifat Nabi yang diteladankan oleh beliau itu, Al-Quran kan mengatakan nih, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Nabi itu ada uswah, ada contoh keteladanan yang baik. Salah satunya terkait dengan akhlak. Ya, kenapa kemudian nanti efeknya beliau ini sampai bisa melakukan perjalanan yang luar biasa itu dikarenakan kualitas dirinya yang memang luar biasa. Yang pertama adalah sifat siddiq. Siddiq itu artinya secara umum jujur dan benar. Tidak cukup hanya jujur, tapi juga benar. Ada orang jujur tapi nggak benar, nah gitu juga nggak boleh. Jujur dan benar dalam menghadapi siapa saja dan dalam menghadapi apa saja. Ini kalau kita kaji lebih jauh sangat menarik. Saya memberikan pelatihan-pelatihan terkait dengan manajemen, terkait dengan spiritualitas untuk memompa ya karakter dari peserta pelatihan itu. Maka kita melihat salah satunya dalam era modern ini diakui 100 faktor kesuksesan atau variabel kesuksesan itu nomor 1 itu sesungguhnya adalah kejujuran, honesty, kejujuran dan benar. Kalau sudah nggak jujur, nggak benar, sudah rusak. Ya, meskipun dia pinter, meskipun dia hebat, meskipun dia berkuasa, meskipun kaya raya, pokoknya kalau sudah nggak jujur, nggak benar, sudah rusak. Jadi sangat menarik, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, diajarkan Islam ini konsisten sesungguhnya dengan apa yang dibuktikan oleh orang-orang di era modern. Siddiq. Yang kedua, amanah. Amanah itu bisa dipercaya ketika diberi tanggung jawab. Tuntas, bukan hanya trust dalam arti secara etos kerjanya atau secara akhlaknya, tetapi dia memiliki skill yang kita ini menjadi bisa menyerahkan, percaya penuh untuk serahkan saja nih kepada si A, pasti tuntas gitu. Amanah, bagian dari amanah. Public, menyampaikan, mengkomunikasikan dalam tim, karena kesuksesan itu bersifat teamwork, bersifat kolektif ya. Tidak ada kesuksesan pada seseorang hanya sendirian, itu ya ini harus disebarkan kepada seluruh orang-orang. Kalau dulu umat ya, Nabi menyampaikan pada umat, kalau sekarang kita mungkin pada tim kita, pada perusahaan, pada komunitas dan sebagainya. Dan fatona adalah cerdas dan terampil mencari solusi untuk mencapai tujuan. Itulah sifat yang dimiliki oleh Rasulullah ya, yang digambarkan secara ringkas, profesional dan berintegritas. Kalau ini dijalankan, maka kesuksesan itu hanya soal waktu saja. Sebagai orang teknik ya, saya background teknik dan Bapak Ibu saya kira juga banyak yang berbackground teknik, kita bisa melihat itu terjadi pada mesin yang bersifat otomatis ya, automation. Ketika variabelnya itu sudah ditaruh secara benar, proporsional, dan sesuai dengan desainnya, maka hasil yang sempurna, hasil yang baik, produk yang berkualitas, itu kan cuma akibat saja dari proses itu. Jadi sangat menarik sesungguhnya, Islam ini mengajarkan akhlaknya dibenerin dulu sebagai parameter keberhasilan, maka soal hasil itu sudah dengan sendirinya nanti akan seperti mesin automation yang hasilnya ya sudah standarnya sudah sesuai dengan parameter atau sesuai dengan variabel-variabel yang ditetapkan. Maka kalau kita menjalankan itu, Allah meninggikan orang beriman dan berilmu. Jadi akhlaknya benar, ilmunya, skillnya ya, benar, maka ya dengan sendirinya Allah pun akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman, yang akhlaknya baik dan berilmu itu. Wahai orang-orang beriman, bila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis ilmu, maka lapangkanlah. Ya, jadi keilmuan. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan bangkitlah kamu, aktiflah kamu, maka bangkitlah, ambil inisiatif. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.
dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah itu memberikan hasil itu memang ya sesuai dengan proses dan kualitas yang ada pada seseorang atau pada proses itu. Soal hasil itu urusan belakang yang dengan sendirinya ketika terpenuhi semua variabel-variabel prosesnya, ya hasilnya pasti akan sesuai dengan yang didesain. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, itu adalah bagian pertama ya. Saya mengambil ringkas saja poin-poinnya karena waktu kita terbatas. Nah, yang kedua, saya akan mengajak Anda untuk memahami peristiwa itu dalam sudut pandang kajian secara saintifik, di mana kita akan mendapatkan satu fenomena yang luar biasa, di mana itu menggambarkan betapa Islam ini adalah agama yang pro pada peradaban maju. Yang sejak wahyu pertamanya itu sudah menurunkan perintah untuk membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya, 5 ayat wahyu pertama itu. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, membaca kaitannya dengan ciptaan ya. Alladzi 'alama bil qalam, yaitu yang mengajarkan manusia dengan pena. Jadi yang membaca, yang menulis. Alamal insana malam ya'lam. Allah mengajari manusia apa-apa yang tidak diketahuinya berbasis pada baca tulis itu. Dan itu adalah peradaban modern ini. Sebelum baca tulis ini menjadi sebuah budaya, bagian dari peradaban maju, maka disebutlah sebagai zaman prasejarah. Catatan nggak ada dan sebagainya, ya ilmu pengetahuan ya tidak bisa maju dikarenakan tidak ada budaya baca tulis yang mendukung majunya peradaban itu. Nah, Islam itu sangat peduli terkait dengan peradaban maju, sehingga sejak awal, sejak wahyu pertama, meskipun nabinya itu adalah nabi yang ummi. Nah, ini kan menarik nih. Nabi yang ummi digambarkan secara umum adalah nabi yang tidak bisa baca tulis. Tapi perintahnya adalah perintah membaca dan menulis. Dari situ saja sinyalnya sudah sangat jelas bahwa Al-Quran ini adalah agama, atau Islam ini adalah agama yang mengajarkan atau pro pada peradaban maju. Maka ketika kita memahami peristiwa Isra Mi'raj itu, sesungguhnya di dalamnya terkandung pelajaran hikmah-hikmah yang sangat tinggi terkait dengan sains dan teknologi, yang selama ini dipahami secara mistik ya. Tadi kita sudah singgung di depan, digambarkan dengan buruk. Kenapa? Ya karena itulah pola pikir pada zaman itu. Kok bisa ya perjalanannya cepat? Paling cepat itu kan kuda. Onta kalah cepat dengan kuda. Tapi kok masih kurang cepat? Maka ditambahilah dengan sayap. Nah begitu. Supaya bisa cepat. Itu kan pola pikir di zaman itu, yang pendekatannya mistis, dan itu sudah sebetulnya diceritakan di cerita-cerita zaman dulu sebelum Nabi Muhammad lahir, ya, buruk. Karena ilmu pengetahuan waktu itu memang belum semaju sekarang. Sekarang ini pengetahuannya sudah sedemikian majunya, dan kita bisa memanfaatkan ilmu pengetahuan modern itu untuk menjadi atau untuk memahami isi Al-Quran, peristiwa-peristiwa yang diceritakan di dalam Al-Quran Al-Karim. Karena memang untuk memahami Al-Quran itu butuh ilmu alat namanya. Orang-orang yang tidak punya ilmu cukup, ya, ilmu alat untuk memahami Al-Quran, ya tentu saja tidak akan mendapatkan hikmah yang mendalam dari dalamnya. Bapak saya yang kebetulan guru saya sendiri, beliau adalah seorang ulama di zamannya Bung Karno, ya, seorang mursyid tarekat yang menjadi atau duduk di Dewan Pembina Partai Tarekat Islam Indonesia. Beliau mengajarkan salah satunya terkait dengan hikmah dari dalam Al-Quran itu. Menurut beliau, Quran itu ibaratnya lautan yang di dalamnya banyak hikmah-hikmahnya, banyak mutiara-mutiaranya. Kalau kita mau mengambil mutiara itu secara konvensional, tidak menggunakan peralatan, bahkan tidak punya skill menyelam yang baik, ya tentu saja kita tidak akan dapat mutiara, atau ya sedikit sekali. Tapi ketika kita punya skill untuk itu, ya para penyelam yang natural, yang alamiah, bisa menyelam beberapa menit, bahkan mungkin belasan menit, itu bisa mencari
mutiara di dasar laut. Tetapi kalau kita punya ilmu dan teknologi misalnya, menggunakan tabung oksigen, kemudian menyelam, ya tentu lebih lama lagi dan bisa menggali atau mendapatkan mutiara lebih banyak. Apalagi pakai teknologi ya, kapal keruk, nah misalnya begitu. Wah ya dapatnya banyak. Poin pentingnya adalah semakin banyak ilmu alatnya, semakin canggih ilmu alatnya, maka semakin banyak hikmah-hikmah yang bisa diambil dari dalam Al-Quran Al-Karim, dari dalam kitab suci. Seperti yang tadi saya ceritakan, di zamannya Nabi Sulaiman, seorang manusia yang menguasai ilmu dari Alkitab. Waktu itu kitabnya adalah Taurat. Ternyata bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis itu dalam kecepatan yang sangat tinggi, ngalah-ngalahi jin gitu. Artinya kitab suci itu sesungguhnya mengandung ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan petunjuk-petunjuk untuk mengarah ke sana. Sehingga kalau Anda melihat dalam sejarah hadiah Nobel ya, ada seorang Muslim, Profesor Dr. Abdus Salam, yang dapat hadiah Nobel dalam bidang fisika modern, dalam teori penyatuan ya, grand theory atau unification theory tentang gaya-gaya jagat raya. Tahun 79 beliau mendapatkan penghargaan itu, penyatuan gaya-gaya yang disebut sebagai elektroweak, elektromagnetik digabungkan dengan nuklir lemah ya, nuklir weak menjadi elektroweak. Nah menariknya ketika beliau itu berpidato saat menerima Nobel Prize itu, beliau mengatakan, saya menemukan teori ini terinspirasi dari dalam Al-Quran Al-Karim, surat Al-Mulk ayat 3 dan 4. Anda bisa cross-check ini di internet. Sekarang ini kan gampang googling ya. Kita bisa meng-cross-check seseorang itu mengatakan benar apa enggak, ada datanya, valid apa enggak, itu sangat mudah. Beliau mengatakan dalam pidatonya itu, terinspirasi dari dalam Al-Quran Al-Karim. Sama di zamannya Nabi Sulaiman itu, seorang manusia yang menguasai ilmu dari dalam Alkitab, bisa melakukan teleportasi. Luar biasa. Maka terhadap Al-Quran ini pun sesungguhnya kalau umat Islam mau melakukan ya pola pembelajaran yang seperti itu, sesungguhnya Al-Quran ini inspirasi bagi sains dan teknologi. Saya menulis sebuah buku, salah satu dari 6 bulan judul buku saya itu, judulnya Al-Quran Inspirasi Sains. Banyak inspirasi-inspirasi yang mendorong kita untuk menguasai sains dan teknologi, bahkan sampai teknologi yang sangat maju seperti teleportasi ini, yang sekarang baru tahap-tahap awal, termasuk Cina ya, mengembangkan penelitian tentang teleportasi kuantum. Silahkan di cross-check di internet, ya, di googling berita tentang Cina sudah bisa melakukan teleportasi kuantum, mengirimkan informasi secara pendekatan partikel kuantum ya, entanglement ya, ada panjang penjelasannya, tapi poin pentingnya adalah dia sudah bisa mengirimkan informasi terhadap partikel kembar begitu, partikel kuantum kembar. Kalau di sini di bumi ini diubah, misalnya diputar 180 derajat, maka ada partikel pada jarak sampai 500 km di satelitnya sana, di lab geostasioner ya, pada ketinggian 500 km, itu ternyata secara real time bisa ikut berubah. Artinya mengirim sinyal secara real time. Itu sekarang sudah terbukti, sehingga ini dijadikan nantinya akan diarahkan kepada teknologi internet misalnya. Real time, tidak lagi lemot seperti sekarang ya, kan bergerak terus tuh. 2G, 3G, 4G, 5G, 6G. Nantinya akan teleportasi kuantum atau menggunakan ya teknologi kuantum itu untuk internet. Jadi perkembangan teknologi, sains dan teknologi sekarang ini sudah sedemikian majunya. Perkembangan fisika modern membuka wawasan terkait ayat-ayat kauniyah yang diceritakan dalam Al-Quran tentang ruang jagat raya yang terus mengembang, diceritakan dalam Al-Quran. Tentang waktu yang bisa mengalami relativitas waktu. Seharinya bisa berkadar 1000 tahun, seharinya bisa berkadar 50.000 tahun. Itu kan Quran menceritakan dengan sangat luar biasa. Misalnya dalam surat
Al-Ma'arij ayat 4. Ta'rujul malaikatu warruh ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Naik para malaikat dan ruh kepada Allah dalam waktu sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Itu bagi yang memahami atau mempelajari fisika modern, khususnya relativitas waktu, ya, teori relativitas waktu, akan dengan mudah memahami itu, bahwa memang bisa terjadi relativitas waktu yang sehari itu kadarnya bisa 50.000 tahun. Masukkan saja ke dalam rumusnya Einstein tentang relativitas waktu, T sama dengan T0 per akar 1 min T kuadrat per C kuadrat gitu ya. Masukkan kecepatan dan waktunya ke situ, nanti akan ketahuan tuh. Pada saat malaikat mengalami dilatasi waktu sehari kadarnya 50.000 tahun, itu kecepatannya berapa? Itu bisa dihitung dengan mudah di situ. Ketemulah 0,99915 angka belakangnya 88 dan 5. Kalau itu dimasukkan ke rumus itu, maka akan terjadi waktunya mulur sehari kadarnya bisa 50.000 tahun. Dan seterusnya ya. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan modern itu memberikan alat kepada kita untuk memahami hikmah-hikmah yang sangat mendalam di dalam Al-Quran. Nggak cukup hanya paham bahasa Arab, nggak cukup. Bahasa Arab iya dibutuhkan, tapi sejarah juga dibutuhkan. Fisika iya, kimia iya, astronomi, matematika dan sebagainya, bahkan sosial, politik, ekonomi, ya, budaya dibutuhkan untuk memahami Al-Quran yang memang sangat canggih, sangat kompleks, penuh dengan hikmah yang sangat mendalam. Tentang ruang, tentang waktu, tentang materi, ya, perubahan materi menjadi energi yang oleh Einstein dirumuskan sebagai E sama dengan mc kuadrat misalnya, bahwa materi itu bisa dimusnahkan, berubah menjadi energi, sehingga badan kita atau katakanlah benda misalnya, ini terkait dengan teleportasi itu, benda singgasananya Ratu Balkis diubah dari materi menjadi energi, dipancarkan secara gelombang. Ya, kalau gelombangnya gelombang cahaya, ya kecepatannya kecepatan cahaya. 1 detiknya cahaya itu bisa menempuh jarak 300.000 km. 1 detik, 300.000 km. Jarak misalnya Pulau Jawa nih, ujung barat sampai ujung timur, dari Jakarta sampai Banyuwangi, itu kan kira-kira 1.000 km. Kalau ada cahaya ditembakkan dari Jakarta, ya, pakai laser begitu supaya intensitasnya cukup, ya, menuju atau sampai di Banyuwangi di ujung timur. Kemudian di Banyuwangi dikasih cermin supaya terpantul kembali ke Jakarta. Jakarta kasih cermin supaya terpantul bolak-balik Jakarta Banyuwangi misalnya, sebuah cahaya atau seberkas cahaya, maka 1 detik cahaya itu bisa bolak-balik 300 kali Jakarta Banyuwangi. Tek. Kenapa? Karena 1 detik memang kecepatannya 300.000 km. Nah, jarak Jakarta Banyuwangi ini kurang lebih 1.000 km. Kalau ditembakkan keliling bumi itu berapa kelilingnya? Kurang lebih 40.000 km. Maka 1 detik cahaya itu bisa berkeliling bumi 7,5 kali, ya, 300.000 kecepatannya dibagi 40.000, 7,5 kali. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, Al-Quran memberikan gambaran-gambaran yang luar biasa ketika kita ini paham ilmu alatnya. Ternyata bukan cuma cerita soal puasa, sholat, ya, baca Quran, wudhu, haji dan seterusnya. Bukan cuma itu. Fikih itu di dalam Al-Quran cuma 150-an ayat, tapi ilmu pengetahuan itu 800-an ayat lebih. Justru ilmunya harus didahulukan supaya ibadahnya benar. Kalau ilmunya nggak dapat, nggak ilmu yakin, ya, nggak belajar dulu keimanannya dari keilmuan, ya ibadah-ibadahnya bisa kacau banget. Oke. Jadi perkembangan fisika modern membuka wawasan terkait dengan ayat-ayat kauniyah yang jumlahnya ratusan di dalam Al-Quran. Dan negara-negara maju sekarang termasuk Cina, tadi saya sebutkan, sedang melakukan penelitian intensif terkait dengan teleportasi kuantum dan sudah berhasil mengirim sinyal informasi kuantum sejauh 500 km secara real time. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, dengan itu, ya, dengan pemahaman makro seperti itu,
background seperti itu, maka kita lantas bisa memahami cerita Isra dan Mi'raj itu. Meskipun dalam kesempatan ini saya tidak membahasnya secara detail karena waktu, tetapi saya kasih lambaran ya, saya kasih landasannya atau pemahaman dasarnya untuk memahami kenapa peristiwa Isra Mi'raj itu mungkin ya dijelaskan secara ilmiah. Dikarenakan ilmu pengetahuan sains dan teknologi memang telah menguasai itu meskipun dalam skala yang sangat kecil, masih awal, dalam skala partikel. Sedangkan pemindahan singgasana Ratu Balkis itu dalam skala bukan partikel lagi, tetapi benda berukuran besar yang masanya organoton. Atau terjadi pada makhluk hidup manusia, wah lebih kompleks lagi. Pada manusia yang secara logika dasarnya menggunakan pendekatan teleportasi kuantum, itu ya diubah badan materialnya menjadi badan energial yang menurut Einstein digambarkan sebagai E sama dengan mc kuadrat, bahwa energi bisa diciptakan ya, diproduksi, dimunculkan dengan memusnahkan m itu massa atau materi dikalikan kecepatan cahaya kuadrat. Energi bisa dibentuk, dikeluarkan atau dihasilkan dari pemusnahan materi yang besarnya dikalikan kecepatan cahaya kuadrat. Maka kalau membakar kayu atau membakar batu bara misalnya ya, ditimbanglah sebelum dibakar masanya berapa, sesudah dibakar masanya berapa, massa yang hilang itu menjadi energi. Ya, saya kira kita sudah familiar dengan itu. Nah, sebaliknya kalau persamaan E sama dengan mc kuadrat ini dipindahkan ke ruas kiri C-nya, maka E dibagi C kuadrat sama dengan M. Materi massa bisa diciptakan dari energi yang besarnya dibagi dengan kecepatan cahaya kuadrat. Secara sederhana, secara matematis, logikanya adalah energi bisa diciptakan dari materi dan materi bisa diciptakan dari energi. Nah, di dalam penelitian laboratorium ya, khususnya di teknik nuklir misalnya atau di laboratorium nuklir, dibuktikan itu materi bisa dianihilasi, dilenyapkan, dimusnahkan ketika materi atau partikel ditabrakkan dengan antipartikelnya, atau materi ditabrakkan dengan antimaterinya, proton dengan antiprotonnya, positron dengan elektron, pokoknya dua sesuatu yang berpasangan secara materi dan antimateri direaksikan, maka muncullah yang disebut reaksi anihilasi, reaksi pemusnahan dan menghasilkan cahaya. Nah, menarik, partikelnya lenyap berubah menjadi gelombang cahaya. Gelombang cahaya ya, dalam bergantung nanti energinya berapa, aras energinya, misalnya menghasilkan gamma, dilewatkan di medan inti atom berkas cahaya itu atau sinar gamma itu di kekuatan medan inti atom di atas 200 mega elektron volt, maka dia akan lenyap, berubah menjadi sepasang partikel dan antipartikel lagi yang disebut sebagai reaksi pair production. Ya, memproduksi sepasang partikel dan antipartikel. Saya cuma ingin mengatakan bahwa secara ilmiah, secara saintifik ada dukungan ilmiahnya bahwa benda memang bisa diubah menjadi energi, menjadi gelombang, ya, bergerak dengan kecepatan gelombang, dan kemudian bisa dikembalikan lagi menjadi materi lagi. Bahwa sains dan teknologinya masih pada level yang sangat awal, itu oke, proses, tetapi sudah terbukti bahwa itu bisa terjadi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, maka ketika kita memahami perjalanan Nabi dari Mekah ke Palestina yang diceritakan dalam surat Al-Isra ayat 1 ini, kita menjadi bisa membayangkan secara logis, secara rasional, secara analitik dan empirik, ya, secara saintifik. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, dari Mekah ke Palestina, yang telah kami berkati sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari ayat-ayat kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha melihat.
Kalau ini diceritakan secara teleportasi kuantum yang menjadi kemudian bisa kita terima. Nah, lantas ada kaitannya dengan mengapa disebut buruk. Tetapi buruk yang jangan digambarkan sebagai makhluk atau binatang sebesar keledai atau lebih kecil dari kuda dan lebih besar dari keledai yang ada sayapnya. Bukan. Pemahaman secara saintifiknya buruk itu adalah berasal dari kata bar. Gerak dengan kecepatan barkun, dengan kecepatan kilat. Berapa kecepatannya? 1 detik bisa menempuh jarak 300.000 kilometer. Ya, jadi itu poin yang pertama. Poin yang kedua, digambarkan beliau melakukan perjalanan bersama malaikat Jibril. Siapa itu malaikat Jibril? Malaikat adalah makhluk yang terbuat dari cahaya. Badannya terbuat dari partikel kuantum foton. Jadi menjadi make sense ketika kita membayangkan Nabi Muhammad badannya diubah menjadi cahaya sehingga berkecepatan cahaya dan melakukan perjalanan bersama makhluk cahaya yaitu malaikat Jibril. Ya, jadi tidak ada sesuatu yang kontradiktif di situ ketika kita mencoba menjelaskan secara logis dan rasional, secara saintifik. Nah, ringkas kata, ketika beliau berubah menjadi badan cahaya itu, maka jarak Mekah Palestina yang hanya 1.500 km itu nggak ada apa-apanya dibagi kecepatan cahaya yang 300.000 km, cuma 0,05 detik saja sudah berpindah tempat. Nabi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, tadinya di Masjidil Haram berpindah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Lebih cepat dari kedipan mata, ya, seperti diceritakan di zamannya Nabi Sulaiman, di mana beliau memindahkan singgasana Ratu Balkis. Lebih cepat dari kedipan mata. Jadi seandainya kita berada di sisi Rasulullah pada saat itu di Mekah, maka ditinggal kedip, Nabi sudah hilang dari sisi kita dan sudah berpindah di Palestina. Nah, yang demikian ini di zaman-zaman itu memang ya susah diceritakan, susah dijelaskan, sehingga pendekatannya mistis. Buruk adalah ya yang mistis itu. Tapi dengan ilmu pengetahuan yang berkembang sekarang, kita memiliki ilmu alat untuk menjelaskan fenomena yang luar biasa. Dan yang terakhir, setelah perjalanan Isra dari Mekah ke Palestina, dilanjutkan lagi menuju ke langit yang ketujuh yang disebut sebagai Sidratul Muntaha. Ini saya juga coba jelaskan secara ringkas saja, karena memang waktu kita terbatas ya. Insya Allah dalam beberapa menit saya selesaikan, kemudian kita masuk ke tanya jawab. Perjalanan etape kedua adalah Mi'raj. Mi'raj ini kalau dalam Al-Quran ada sebuah surat namanya Al-Ma'arij. Tempat-tempat naik, tangga-tangga kenaikan ya, kalau dalam istilah konvensionalnya ada tangga-tangga tempat naik atau tempat naik menuju tempat yang lebih tinggi ke langit yang ketujuh. Sehingga tadi saya contohkan ayat 4-nya, ta'rujul malaikatu warruh ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Naik para roh dan para malaikat dan roh kepada Allah dalam waktu sehari yang kadarnya itu bisa sampai 50.000 tahun. Artinya ada relativitas waktu yang terjadi di situ. Bapak dan Ibu sekalian, Allah bercerita tentang perjalanan Nabi sampai ke Sidratul Muntaha di surat An-Najm ayat 14 sampai 18. Inda Sidratul Muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata may yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Di Sidratul Muntaha, di dekatnya ada surga, tempat tinggal. Jadi bukan Nabi sampai di suatu tempat bernama Sidratul Muntaha, yaitu sebuah puncak langit jagat raya alam semesta.
digambarkan di dekatnya itu terlihat surga, sebuah simbol keindahan yang tiada tara. Ketika itu Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya, misterius. Ya, sebuah wilayah, sebuah tempat yang sangat misterius, diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatan Nabi tidak bisa berpaling dari apa yang dilihatnya itu, terpaku. Dan tidak bisa melampauinya. Ada apa di balik Sidratil Muntaha itu? Sesungguhnya dia, Rasulullah, telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Dia melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat besar. Bapak dan Ibu sekalian, ini perjalanan yang sangat kompleks ya untuk diceritakan dan sebetulnya butuh waktu untuk menjelaskan secara detail. Tapi saya coba bypass saja, mudah-mudahan ketangkap ya. Bahwa jagat raya dulu itu digambarkan sebagai universe ya oleh ilmu astronomi atau ilmu kosmologi. Universe, satu jagat raya, satu alam semesta. Tetapi perkembangan ilmu pengetahuan modern, sains modern ya terkait dengan astronomi dan kosmologi itu kemudian mengarah kepada bahwa alam semesta ini ternyata tidak satu, melainkan banyak. Yang kemudian dikenal sebagai multiverse. Multi, kalau tadi universe, maka sekarang menjadi multiverse. Wah, di situ bermunculan teori-teori termasuk alam paralel dan sebagainya ya yang sangat kompleks. Tetapi salah satu yang menarik yang dikemukakan oleh M-teori. Ya, awalnya dulu string teori, kemudian menjadi super string teori dan disempurnakan menjadi membran teori atau M-teori yang menggambarkan bahwa jagat raya alam semesta ini ternyata berlapis 7 yang memiliki dimensi-dimensi terus meningkat seiring dengan meningkatnya langit itu. Langit pertama digambarkan berdimensi 3, langit kedua berdimensi 4, langit kelima langit ketiga berdimensi 5 dan seterusnya sampai langit ketujuh itu berdimensi 10, ruangan berdimensi 10 ditambah satu dimensi waktu sehingga menjadi 11. Silahkan yang suka belajar atau baca-baca terkait dengan kosmologi, buka itu M-teori atau super string teori. Di sana menarik meskipun sangat kompleks. Tapi yang ingin saya gambarkan secara sederhana adalah Al-Quran menceritakan alam semesta ini sab'as samawat, langit yang berlapis 7 ya, sab'as samawat. Dan menariknya ilmu pengetahuan mutakhir yang disusun teorinya itu oleh non-muslim, tidak berbasis pada Al-Quran, memiliki kesimpulan yang sama, bahwa jagat raya ternyata bukan universe, melainkan multiverse dan dimensinya 11, yang itu setara dengan langit yang 7. Oke. Maka perjalanan Nabi Mi'raj ya, kalau Isra itu dari Mekah ke Palestina, maka Mi'raj itu dari langit pertama menuju ke langit yang ke-7. Itu sesungguhnya adalah perjalanan lintas dimensi. Dari dimensi langit dunia, langit pertama yang berdimensi 3, masuk ke dimensi yang ke-4. Di mana itu? Sesungguhnya ada di dekat sini. Nah, ini yang saya agak terkendala untuk menjelaskan. Sudah diambil poin-poinnya saja ya, nanti kita klarifikasi, ditanya jawab. Langit yang kedua itu berdimensi lebih tinggi ada di sekitar sini juga. Ya, saya dan Anda sedang berada di dimensi langit pertama yang berdimensi 3. Tapi ada langit kedua yang dekat sini, ada pintunya yang tidak kelihatan. Dalam ilmu science fiction ya, dalam kisah-kisah science fiction disebut sebagai portal alam semesta untuk masuk ke dimensi yang lebih tinggi ya, yang suka science fiction. Ada pintu untuk masuk dan Al-Quran bercerita tentang pintu-pintu langit itu. Bisa masuk ke situ, masuk ke dimensi yang lebih tinggi. Di mana? Ya di dekat-dekat situ saja. Nanti masuk ke dimensi yang lebih tinggi lagi, langit ketiga lewat portal itu, langit keempat, langit kelima, 6, 7 sampai di satu tempat yang namanya Sidratul Muntaha.
di dimensi yang paling tinggi alam semesta, di mana beliau bisa menyaksikan jagat raya dari sana, baik langit yang pertama, langit kedua, 3 sampai langit yang ke-7, bahkan yang disebut sebagai surga, yang kata Al-Quran, arduhas samawati wal ardu, yang luasnya seluas langit dan bumi, yang multiverse itu. Bapak dan Ibu sekalian, sangat kompleks bercerita itu. Saya ingin mengajak Anda melihat satu video ini sebagai bagian-bagian akhir ya, tentang jagat raya. Di sini diceritakan mengarungi jagat raya dengan menggunakan pesawat berkecepatan cahaya. Berangkat dari, katakanlah, imajinasikan berangkat dari pusat tata surya kita, dari matahari, mengarah keluar, maka dia akan melewati Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ya, ini digambarkan pesawat kita dengan kecepatan cahaya sedang melewati benda-benda langit dalam tata surya itu. Nah, Bumi dan bulan ini jaraknya 150 juta kilometer, hanya ditempuh dalam waktu 8 menit kira-kira dari matahari, karena kecepatannya memang sangat tinggi. Jupiter, planet terbesar di tata surya kita. Saturnus dengan cincinnya, Uranus, dan kemudian Neptunus. Dan kalau diteruskan, kita akan sampai di tepi dari tata surya, yaitu ada planet-planet yang dulu disebut planet, sekarang tidak lagi, yaitu Pluto dan beberapa planet yang ada, planet kerdil yang ada di kawasan kita. Hanya dalam waktu kira-kira 5 jam. Padahal jaraknya itu sekitar 5 miliar kilometer. Maka pesawat kita bisa melihat tata surya ini, ya ini virtual, seperti ini. Ada pusatnya adalah matahari, kemudian Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kemudian ada planet-planet lain yang kecil, planet kerdil. Terus menjauh, kita menuju ke angkasa yang sepi, angkasa yang gelap, di mana ada bintik-bintik cahaya yang kita sebut sebagai bintang, yang jumlahnya miliaran, bahkan triliunan. Nah, pada durasi kira-kira 4 tahun perjalanan dengan cahaya, kita ketemu dengan bintang Alpha Centauri. Jaraknya kira-kira 4 tahun cahaya. Yang cahaya saja membutuhkan waktu 4 tahun. Yang usia kita nggak cukup kalau kita menggunakan pesawat ulang-alik yang kecepatannya cuma sekitar 25.000 km per jam. Usia kita nggak cukup untuk sampai di sana. Poin yang ingin saya sampaikan, jagat raya ini ternyata sedemikian besarnya, ini banyak bintang-bintang. Bintang itu adalah matahari, ya, matahari jumlahnya miliaran, bergerombol-gerombol membentuk galaksi, gerombolan bintang atau gerombolan matahari, atau gugusan matahari, gugusan bintang, namanya galaksi Bima Sakti. Isinya kira-kira 200 sampai 400 miliar bintang atau matahari. Pesawat kita terus menuju ke luar angkasa yang jauh. Kemudian kelihatanlah galaksi yang raksasa ini semakin kecil. Dan kita mulai melihat galaksi-galaksi lain. Ini ada galaksi. Ini juga ada galaksi Andromeda, ada galaksi yang lain, ya. Dan seterusnya. Ternyata jumlah galaksi itu juga miliaran galaksi. Sehingga habis nama untuk menyebut galaksi nggak cukup karena saking banyak. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, diteruskanlah perjalanan ini menuju ke angkasa luar, dan ternyata semakin sepi, semakin gelap, ya. Dan sekarang ini kita lihat gerombolan galaksi-galaksi yang disebut sebagai super cluster. Isinya kira-kira 100 miliar galaksi. Dan kemudian kita lihat di sekitarnya tidak ada batasnya tepi jagat raya. Bapak dan Ibu sekalian, kita ini sedang mengarungi universe, langit pertama, yang sampai sekarang batasnya tidak diketahui ada di mana. Baru universe, baru langit dunia.
Baru langit material yang oleh Al-Quran digambarkan sebagai langit ruangan yang berisi bintang-bintang. Inna zayyana sama ad-dunya bizinatil kawakib. Allah menghiasi langit dunia, langit pertama ini dengan bintang-bintang. Bapak dan Ibu sekalian, ternyata ini bukan langit satu-satunya, tetapi ada langit yang lebih besar yang meliputinya, yaitu langit kedua. Di mana langit pertama berada di dalam langit kedua. Dimensinya lebih tinggi, 4 dimensi. Tapi langit kedua berada di langit ketiga, atau di dalam langit ketiga. Di dalam langit keempat, dalam langit kelima, dan seterusnya sampai langit ketujuh, dan semuanya itu berada di dalam kebesaran Allah. Bapak dan Ibu sekalian, karena waktu saya cukupkan sampai di sini ya. Nanti kita klarifikasi dalam diskusi dalam tanya jawab. Poin pentingnya saya ingin menyampaikan bahwa Rasulullah melakukan perjalanan bukan antar bintang dari galaksi ke galaksi, dari supercluster ke supercluster, melainkan beliau ini lepas masuk ke pintu portal, pintu langit untuk menjalani atau mengarungi langit yang kedua. Di mana pintu itu bisa berada dimanapun, dan pada saat itu Rasulullah berada di Palestina. Di sana ada portal, ada pintu langit, di mana beliau kemudian ningslep, kata orang Jawa, ya lepas, hilang dari langit dunia ini, masuk ke dimensi yang lebih tinggi. Masuk lagi ke pintu yang berikutnya, langit 3, 4, 5, 6, sampai yang 7, sampailah beliau di Sidratul Muntaha. Itulah yang digambarkan ayat tadi. Di Sidratul Muntaha, di dekatnya ada surga tempat tinggal. Ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya, penglihatannya tidak berpaling dari apa yang dilihatnya dan tidak melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Maka digambarkan kemudian ringkas kata, selesailah perjalanan misi dari perjalanan itu ya, tidak kita bahas di sini. Kemudian turun lagi ke langit dunia, ke Palestina, kembali ke Mekah. Dan kemudian Rasulullah setelah itu melakukan hijrah ke Madinah. Jadi menjelang hijrah peristiwa itu ada di tahun ke-11 sampai mendekati tahun ke-12 ya, di mana nanti di Mekah dalam fase Mekahnya itu 12 tahun dan pindah hijrah ke Madinah 10 tahun. Dari sanalah kemudian beliau bisa menaklukkan kota Mekah ya. Karena perjuangannya waktu itu sedang berada dalam titik nadir yang paling bawah. Di akhir-akhir periode Mekah, Nabi itu ditinggal wafat Siti Khadijah, istrinya, Abu Thalib ya, yang melindunginya. Kemudian dikejar-kejar oleh orang kafir Quraisy, mau dibunuh dan sebagainya. Sahabat-sahabat sebagian sudah hijrah, Nabi masih menunggu perintah dari Allah. Nabi keluar dari kota Mekah, syiar ke kota lain, yaitu kota Taif di luar kota Mekah, malah dilempari batu sampai berdarah-darah. Intinya tahun itu adalah tahun keterjepitan Nabi di dalam perjuangan syiarnya. Diperjalankan oleh Allah Isra Mi'raj untuk memompa semangatnya melanjutkan perjuangan syiarnya itu. Nah, maka setelah melihat betapa dahsyatnya ya, betapa maha besar, maha berkuasanya Allah yang mengutus beliau bangkit dan kemudian diperintahkan hijrah keluar kota Mekah menuju Madinah dan akhirnya bisa menaklukkan kota Mekah. Sebagai buah dari keimanannya yang kokoh, keilmuannya menghasilkan kesuksesan dan petunjuk Allah ya untuk mencapai tujuan dari semua risalah yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, saya cukupkan sampai di sini. Saya kembalikan kepada Pak Andi Zulkarnain. Terima kasih.